Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali boleh menjumpai Anda, sahabat Tirta TV, lewat acara Dia Jawaban. Ya, Dia Jawaban menghadirkan hadirat Allah sekaligus kidung pujian, kesaksian yang memberikan kita kekuatan di dalam mengarungi kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini. Oleh sebab itu, tetap stay tune di Tirta TV supaya kita beroleh berkat-berkat Tuhan melalui acara-acara Tirta TV. Baik, sebelum kita mengikuti kebenaran firman Tuhan dan kesaksian yang hari ini luar biasa, kita akan nikmati satu pujian yang akan mengawali jumpa kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk berbagi. Kiranya melalui pujian ini kita diberkati. Buka hati saudara dan rasakan hadirat Tuhan memenuhi hati kita. Dari Pendeta Wilhelmus Ratu Mahina, atau yang kita kenal Om Emus, ya, hidup ini adalah kesempatan. Baik, tema kita Dia Jawaban kali ini adalah bergerak, ya, bergerak mengubah hidup, ya, relawan bergerak. Sebelum saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, saya akan perkenalkan kepada sahabat Tirta TV narasumber yang sudah hadir di studio Sabtu pagi ini. Shalom, pendeta pembantu ya, benar ya, Boy Aritonang, sarjana teologi, dan Ibu Limli. Ya, shalom. Shalom. Ya, mereka adalah relawan bergerak yang motonya bergerak mengubah dunia. Sebelum kita mendengar kesaksian mereka, ada satu kebenaran dalam firman Tuhan yang mengajar kita untuk jangan jemu-jemu berbuat baik. Di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10, Galatia 6 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, sahabat Tirta TV yang Tuhan kasih, di masa wabah pandemi COVID-19 di mana orang harus tinggal di rumah, dan memang virus corona ini mengubah tatanan dunia, bukan hanya di Indonesia. Tentu di lingkungan kita juga terdampak. Kalau hari-hari ini kita merasa kesulitan, namun ada orang-orang yang tetap di tengah-tengah kesulitan ini berbuat. Ya, tentu anak-anak Tuhan harus, bahkan momen di tengah kesukaran ini, melakukan apa yang baik. Karena apa yang kita tuai, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Sebelum kita mendengar apa yang akan disaksikan mereka, bagaimana mereka bergelut di tengah virus corona ini, mereka berjuang tetap membagi kasih. Kita akan ikuti sebuah video berikut ini. In miracles, I've seen a soul set free. Miraculous, the changing one, redeemed through Calvary.
I've seen the lily push its way up through the stubborn sod. Saya sebagai Gembala Gereja Betel Indonesia Pamulang II mengucapkan terima kasih pada tim yang sudah turun sore hari ini untuk berpartisipasi buat Gereja GBI Pamulang II dalam hal menyemprotkan disinfektan. Tuhan memberkati kita semua, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Saya sangat bersyukur, berterima kasih untuk pelayanan penyemprotan pencegahan corona yang dilakukan oleh DPA dan teman-teman. Tuhan memberkati. Ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Salam, terima kasih untuk tim relawan yang sudah menyemprot gereja kami dalam rangka untuk menangani COVID-19 ini. Biarlah segala pelayanan kalian boleh menjadi berkat, rumah yang datang ke sini nanti semua sehat, dijauhkan dari COVID. Ya, Gereja Baptis Indonesia Golden Boulevard, terima kasih atas pelayanan dari para pemuda yang telah memberikan penyemprotan desinfektan. Kiranya ini juga menjadi berkat bagi umat. Selamat melayani dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ditebus Tuhan, bunga bakung yang berkembang. Saya dari Gereja GBI Gading Serpong Voronezh bersyukur ada pelayanan seperti ini, karena sebetulnya saya juga bingung tadinya bagaimana mau melakukan disinfektan ini, kepada siapa saya harus menghubungi. Tapi bersyukur mereka sudah datang ke tempat ini dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami dari Gereja Betel Indonesia Jalan Soleh Ali nomor 65 Tangerang mengucapkan terima kasih buat timnya dari Tagana DPA GBI Banten, buat semua yang sudah dilakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Vina mewakili dari Gereja Pos PIGP Immanuel mengucapkan terima kasih kepada para sukarelawan telah menyemprotkan disinfektan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Baik, tadi kita sudah menyaksikan relawan bergerak yang motonya ya, bergerak mengubah hidup. Shalom, saya mau sampaikan pertama awalnya kegerakan terbentuknya relawan bergerak ini ya Pak ya. Relawan bergerak ini tercetus pertengahan Maret, kalau tidak salah, pertengahan Maret. Itu kumpulan anak-anak muda yang sementara pengumuman COVID kita sudah terinfeksi tanggal 2 Maret kalau nggak salah, Presiden Jokowi yang di Depok. Ini terbentuk pertengahan Maret. Jadi memang cepat juga ya. Ini terbentuk dari anak-anak muda yang mau bergerak. Jadi dari beberapa anak muda Kristen, dia mau bergerak. Jadi ya kalau di antara anak-anak muda ini mungkin saya yang paling muda, hampir 50 usia saya. Tapi puji Tuhan, ketika mereka yuk
Cici kita bergerak. Ayo, saya hanya memberikan semangat dan kita ayo berkontribusi mulai dari kita. Kegerakan kita ini kegerakan yang kedua, Pak. Kalau yang membagi paket sembako. Kegerakan pertama itu adalah penyemprotan ke setiap gereja-gereja. Dari di mana kami mendapatkan dananya itu ya dari kami ini, dari anak-anak muda ini yang mau bergerak. Nah, dari situ terbentuk kegiatan yang kedua. Nah, kegiatan yang kedua ya pembagian sembako ini. Gitu. Jadi di pertengahan Maret itu terbentuk anak-anak muda yang menjadi relawan, justru mereka yang mengumpulkan dana itu. Wow. Ini dari satu denominasi anak-anak muda itu atau interdenominasi? Interdenominasi. Jadi bukan hanya dari GBI, GKI, tapi ada macam-macam. Nah, bagaimana bisa mengumpulkan di luar denominasi? Biasanya kan agak sulit. Mereka sudah punya masing-masing misalnya. Bagaimana kira-kira? Silakan, Pak Boy. Sebenarnya itu dimulai dari suatu hubungan, Pak, kita. Karena kita sudah kenal satu sama lain, dan sebelumnya kita pernah juga buat kegiatan sosial, cuman belum dalam wadah relawan bergerak ini. Jadi sebelumnya memang sudah ada, ya katakan fellowship persekutuan dengan di luar denominasi. Jadi kira-kira dana yang terkumpul untuk pertama kali itu berapa orang sampai mengumpulkan berapa rupiah? Yang awal kegerakan pertama penyemprotan disinfektan itu hanya terkumpul 250.000. 250.000 pertama. Berapa orang itu? Dari satu grup relawan ini kurang lebih dari 10. 3 orang berdonasi. Ya, itu memancing untuk yang lain. Tapi dengan dana yang sekian kami tetap bergerak. Kami percaya kok kalau kami melakukan satu hal yang baik, pasti Tuhan juga akan sertai setiap langkah kami. Ya. Jadi itu yang dilakukan untuk penyemprotan ke gereja-gereja. Lalu setelah itu bagaimana bisa kok tercetus bukan cuma nyemprot bagi sembako? Ya karena kita sudah memiliki hati untuk misi gitu. Kita pengen bergerak, kita pengen berdampak, kita membuat sesuatu. Jadi di dalam hati setiap kita nggak sampai di situ saja gitu. Jadi saat kita menyelesaikan suatu kegiatan, teman-teman semuanya punya hati yang sama. Nextnya kita mau lakukan apa lagi nih? Jadi teman-teman bilang, ayo kita buat paket sembako untuk khususnya untuk gembala-gembala yang gereja otonom, gereja perintisan. Selama ini mereka hidup dari pelayanan jemaat. Dan sementara ibadah tidak dilakukan, mungkin tidak ada kolektor, nah itu yang sudah berapa gereja yang disemprot, ada nggak data-datanya begitu, berapa gereja di wilayah mana saja? Datanya ada, Pak. Kita kurang lebih 28 gereja interdenominasi. Wilayah Tangerang dan sekitarnya. Sampai ke BSD masih Tangerang Raya ya. Tangerang Raya itu kan Kabupaten Kota Tangerang, Tangerang Selatan. 28 gereja. Iya, 28 gereja. Udah stop atau memang nanti mau rutin lagi? Kalau penyemprotan kita jadi setiap ini ada momennya. Jadi penyemprotan sudah selesai karena sudah memicu untuk gereja-gereja yang lain juga menyemprot. Jadi kita pemicu, gitu kan. Kita pencetus, jadi kita pemula gitu. Nah, yang kedua ini sembako. Sembako ternyata di mana-mana juga pembagian sembako gitu, paket sembako. Bahkan dari pemerintah juga. Nah, kita juga tetap kita bergerak mengumpulkan dana itu. Puji Tuhan ada mulai dari kegerakan penyemprotan itu, mulai donasi mulai masuk. Tuh, dari setiap kita punya channel, setiap kita punya rekan, grup-grup WA yang ada, kita share di sana. Jadi sekarang apa ini yang mau, kan saya juga melihat sih bagaimana tadi lewat video yang kita saksikan membagi sembako, penyemprotan juga ada tadi ya, penyemprotan gereja. Nah, setelah itu apa yang mau dilakukan? Apakah stop atau masih perlu donatur, atau mungkin boleh disampaikan karena ini kegerakan dari akar rumput ya, jadi mungkin bisa memotivasi yang lain mungkin.
Ya, untuk selanjutnya kami akan lakukan pembagian nasi bungkus 1.000 nasi bungkus untuk seprovinsi Banten. Oke. Jadi bukan Tangerang Raya saja nih, tapi seprovinsi Banten 1.000 nasi bungkus. Dan ini di luar gereja, jadi semua masyarakat kita antar. Kalau tadi sesuai firman Tuhan ya. Yang pertama-tama memang teman seiman. Nah ini sekarang baru keluar. Ini antar lintas agama. Lintas agama. Kalau boleh tahu sembako yang dibagikan itu senilai berapa? Apa aja gitu? Boleh nggak? Senilai 100.000-an. Satu paket 100.000. Itu 100.000 apa aja? Beras sekarang 10 liter 60.000. Lalu ada minyak gitu ya? Ada apa minyak, aja? Ada gula ada kecap yang dibutuhkan lah gitu. Wah itu sangat menolong memang ya untuk bisa seminggu orang bisa bergerak. Betul. Jadi rencananya apa ini setelah menyemprot, membagi sembako, lalu nasi kotak 1.000 nasi bungkus itu sudah tersedia untuk masih sementara. Hari Sabtu ini kita akan lakukan membagi sembako, membagi 1.000 nasi kotak nasi bungkus itu kan nggak perlu banyak orang. Nah apakah kalian berapa orang nih relawan bergerak nih yang sekarang sudah bergerak? Yang bergerak tidak sampai 10 orang. Sekarang ini tidak sampai 10 orang. Tidak sampai 10 orang. Memang cuman itu atau cari orang lagi untuk relawan atau gimana? Kalau buat saya seperti ini, saya sudah tanamkan kepada teman-teman ya, anak-anak saya lah ini ya. Saya bilang kalau junior yang mau yang mau bergerak itu adalah yang mau dimasukkan dalam keanggotaan kita, karena kita juga tidak meminta iuran atau apapun, tetapi dia yang punya satu hati punya hati yang mau memberi, punya hati relawan, yang hati yang mau bergerak. Kalau dia hanya punya hati relawan tapi dia tidak mau bergerak, sia-sia saya bilang. Lebih baik tidak usah masuk-masukkan satu grup, tetapi hanya memenuhkan kuota, kualitasnya nggak ada. Nah itu. Tapi kami berapapun kami yang ada, kita bergerak. Karena punya hati mau melakukan bagian kita, mau bertindak, mau juga berkurang. Betul. Karena memang kata Rasul Paulus oleh Hikmat Roh Kudus tentunya, apapun yang kita berikan, bahkan nyawa kita tanpa kasih, sia-sia gitu ya. Jadi memang tidak ada merekrut lah katakan. Kalau orang mau bergabung harus apa gitu maksudnya? Yang penting dia punya hati komitmen dengan pergerakan kita. Karena yang kita lakukan bukan hanya wacana dan juga bukan hanya sepintas, yang penting kita punya dokumentasi enggak, tapi kita ini akan terus bergerak. Baik. Nah, kira-kira apa himbauan apa yang bisa disampaikan untuk memotivasi, entahkah itu gereja? Kadang kan memang sekarang ini harusnya memang gereja bergandengan tangan ya. Tapi saya sempat membaca ada gereja-gereja besar yang isinya orang kaya, kalau dia cuman pembagian sembako di gereja dia, nggak ada yang mau menerima itu karena udah semua orang kaya. Tapi ada gereja-gereja miskin yang isinya orang miskin mau membagi sembako yang memang butuh sembako tapi nggak ada dana. Nah, bagaimana kira-kira memotivasi gereja-gereja seperti ini, karena mereka kadang-kadang merasa sudah punya kegiatan sendiri. Mungkin boleh disampaikan. Yang menjadi motivasi buat kita bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita menjaga kesejahteraan kota. Nah, selama ini pandangan kita berpikir kita cukup berdoa untuk kesejahteraan kota kita. Tapi yang lebih penting ada tindak nyata gitu. Dalam perwujudan kasih, dalam aksi yang kita butuhkan bersama-sama untuk kita bisa gereja Tuhan bersatu, anak-anak muda yang punya hati untuk bergerak supaya kita berdampak bagi kota, bagi provinsi Banten ini. Jadi kami himbau bagi teman-teman, ini saatnya untuk kita bersama-sama, kita nggak lagi memikirkan denominasi kita sendiri, bendera, tapi kasih Tuhan yang kita mau bawa akan mengubahkan
kota ini bahkan bangsa ini. Puji Tuhan, Pendeta Boy sudah menyampaikan. Nah, mudah-mudahan ada pemimpin gereja atau ya gembala yang memiliki gereja yang punya dana mau membagi, ya belum ada atau sudah ada tapi masih ada dana, boleh mungkin ya atau kalian menerima rekening atau bagaimana caranya orang mau berdonasi. Mungkin saya punya uang nih tapi saya bergerak takut lah kena, nanti udah kita berbuat baik kita kena infeksi. Satu hal, pertama bagaimana orang mau berdonasi, kedua bagaimana kalian menjaga tetap ya jangan sampai terinfeksi ya dari 10 tadi nggak sampai 10 gitu. Ya, puji Tuhan selama ini yang kami lakukan ya, kami percaya perlindungan Tuhan itu sempurna atas setiap kami. Ya kami hanya melakukan bagian kami. Saya percaya Tuhan sudah melakukan bagiannya atas kita semua. Ketika penyemprotan pun kami memasuki satu keluarga yang dia sudah terkena COVID. Ada keluarga ya, yang di salah satu di Jakarta. Satu hal itu ketika ada teman-teman di grup juga yang mengatakan saya tidak mau karena memang yaitu takut terdampak gitu kan. Tapi satu hal panggilan kasih ini nggak bisa gitu dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi saya ajak beberapa teman yang mau bergerak. Ya puji Tuhan kita bergerak sampai saat ini kami ya puji Tuhan tidak terkena apapun gitu. Kami yang melayani ke sana sehat-sehat saja gitu. Dan yang mau dibagikan juga ada terus ya yang donasi. Puji Tuhan yang donasi. Nah untuk rekening memang kami awal April awal April kami sudah membuat rekening grup. Grup itu atas nama anggota yang ada berdua ya, kami memang mencoba untuk satu-satu kita bereskan. Nah jadi setiap yang mau berdonasi kita arahkan ke nomor rekening grup itu. Ya kadang-kadang ada orang mau berdonasi tapi benar nggak nih, kadang-kadang ada kecurigaan semacam itu. Apa kalian punya kelebihan apa yang orang nggak curiga, orang langsung ya ini tepat nih, sasarannya tepat gitu. Satu hal ini kesaksian. Pertama adalah kepercayaan. Rata-rata teman-teman sudah melihat kegerakan yang saya pribadi, melihat kegerakan saya. Saya tanpa untuk meminta donasi pun saya bergerak. Kami bergerak, kami tetap melakukan bagian kami. Siapa yang berhak untuk menerima bantuan itu. Dan ketika kami bergerak ini pun di relawan bergerak, ketika saya share untuk pertama kali itu belum atas nama rekening saya, mereka tahu, oh iya Cilini ini kegerakannya di sini. Bahkan ada teman yang begini, Ci, saya mau transfer nih, saya mau bagi-bagi karena saya tahu Cici ini sering bergerak di relawan gitu kan, kegerakan di relawan. Nah saya bilang ya transfer aja, ada di nomor rekening saya. Iya saya akan transfer ke Cici karena saya untuk membagikan langsung saya takut ya tadi ya. Ya silakan, ya puji Tuhan sih 1, 2, 3 terus Tuhan kirimkan gitu. Mungkin dari satu orang ngomong sumbang sana karena memang biasanya kan kalau ada referensinya yang ngomong, wah ini bisa dipercaya gitu. Ada mungkin tambahan sampai yang luar biasanya Pak, yang kegerakan kita pertama penyemprotan itu kita lakukan di Tangerang, tapi orang-orang yang berdonasi ada dari Sumatera, dari Medan, dari Riau, kita transfer gitu. Nah mereka tahu dari mana itu kalau itu tadi karena kita punya jejaring ya. Jadi karena mereka lihat tadi kembali si Lini bilang kepercayaan, karena kita selama ini lakukan kegiatan ini ya dengan hati, kita punya seberapapun, punya dana pribadi, kita bergerak gitu. Jadi mungkin itu yang mereka lihat. Jadi bukan hanya kita nunggu orang donatur baru kita jalan, tapi kita mulai kita yang keluar sendiri dananya, itu yang mereka lihat dan mereka percaya. Luar biasa. Pemirsa Tirta TV, khususnya pemirsa Dia Jawaban, kita sudah mendengar mereka dalam keadaan sulit, tidak memikirkan diri sendiri, ya. Tidak takut pada ancaman karena mereka tahu yang mereka lakukan adalah kehendak Tuhan. Jadi mereka melakukan bagiannya dan Tuhan pun pasti melakukan bagiannya. Apakah mereka ini orang kaya? Ada apa orang kaya? Tidak. Nah, jadi begini, memang firman Tuhan mengajar kita bagaimana supaya kita diberkati
Justru kadang-kadang Tuhan izinkan momen-momen di mana kita rasa sulit, tetapi kita juga harus menabur. Di tengah kesukaran itu kita harus menabur. Sebagaimana firman Tuhan, kalau kita mau diberkati, kita harus lihat prinsip Alkitab. Apa itu prinsip Alkitab? Beri, maka kamu akan diberi. Dalam Lukas 6 ayat 38a. Beri, maka kamu akan diberi. Jadi untuk kita menerima, kita harus menabur. Kalau kita tidak menabur, apa yang kita mau tuai? Itu prinsip Alkitab. Yang kedua, bagaimana kita akan diberkati oleh Tuhan? Kita harus memiliki konsep kerajaan surga. Apa itu konsep kerajaan surga? Matius 6 ayat 33, Yesus bersabda, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berbicara tentang kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah, kita menyerahkan kedaulatan hidup kita kepada pimpinan Tuhan. Jadi hidup kita ini mau dipimpin Tuhan. Tuhan, rasanya ini saya takut keluar, tapi saya punya hati untuk memberkati orang-orang yang susah, walaupun ya dari keterbatasan. Nah, kalau kita sudah punya hati, kita dipimpin oleh Tuhan, artinya kita menyerahkan kedaulatan hidup kita. Enggak, kamu harus pergi. Ada teman-teman yang mendukung, itu artinya kita menyerahkan kedaulatan hidup kita kepada pimpinan Tuhan. Itu artinya kita mencari kerajaan Allah. Mencari kedaulatan Tuhan artinya hidup kita rela, diperintah oleh Tuhan. Ya, dia raja. Engkaulah raja, engkaulah Tuhan, engkaulah raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lagu ini kan memberikan kedaulatan itu kepada Tuhan. Jadi kalau saya percaya ini oleh pimpinan Tuhan, Tuhan perintahkan begini ya lakukan. Nah, itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam Alkitab saya pelajari ada dua kata kebenaran, bahasa Indonesia dari dua teks Yunani yang berbeda. Nah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kata kebenaran di sana dari kata dikaiosune. Ya, dikaiosune itu artinya berkaitan dengan perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar baik yang kelihatan tingkah laku kita berbuat maupun tingkah laku yang tidak kelihatan ada dalam pikiran kita. Kalau kita benar, motivasi kita benar, dipimpin oleh Allah, tentu kita memberikan sesuatu yang bermanfaat, berdampak, mengubah hidup. Jadi yang pertama, lihat prinsip Alkitab. Beri, maka kamu akan diberi. Nah, itulah yang dilakukan oleh kelompok relawan bergerak, anak-anak muda, ya ada mentornya, ada seniornya. Nah, sekarang mereka juga dituntun oleh Allah untuk berdampak dan memberkati banyak orang. Nah, ini luar biasa nih. Sebagai statement terakhir, mungkin akan disampaikan apa saja mengenai kegiatan Pak Boy dan Ibu Linli dan teman-teman. Saya sampaikan buat kita semuanya, buat teman-teman, buat Bapak Ibu Saudara yang pengen mungkin terbatas dengan tenaga, dengan waktu, tapi pengen berbuat, boleh dukung kami, boleh beri sesuatu, mungkin dana. Kami siap untuk menerima sumbangan dari Bapak Ibu. Dana mungkin berapa sampai berapa yang mereka pengen, tapi cuman 25.000 Pak, boleh nggak mereka? Boleh. Nah, bahkan kita ada juga yang di bawah dari 20.000. Yang penting ini kita bersama-sama saja untuk membuat sesuatu yang kebaikan bersama untuk. Kalau dari saya mengajak untuk anak-anak Tuhan, terutama anak muda. Ayo kita bergerak. Ayo kamu banyak, anak-anak muda ini potensinya banyak sekali. Mulailah lakukannya dari hal yang terkecil. Kami bergerak ini untuk yang nasi bungkus aja. Kami selalu setiap kali kami share untuk mencari donasi, kami bilang dimulai di satu bungkus itu 15.000. Siapa yang mau berdonasi berapa?
1, 2 bungkus, 3 bungkus, 1 bungkus pun tidak jadi masalah. Yang penting yuk kita mau bergerak, kita mau memberi, punya hati, dimulai dari hal yang terkecil. Nggak perlu dari hal yang besar-besar, kita mulai dari hal yang terkecil, kita percaya kalau dari yang terkecil dikumpulkan itu akan menjadi besar. Puji Itu Tuhan. aja, Tuhan Yesus memberkati. Baik, pemirsa Tirta TV, dia jawaban yang Tuhan kasih dimanapun Anda berada. Kita sudah mendengar kesaksian mereka, dan kini waktunya saudara yang bergerak untuk memberkati bangsa, memberkati kota, Amin. dan untuk memberkati saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Ini waktunya kita bergerak bagi Tuhan. Sampai jumpa hari Sabtu mendatang jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.